Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Kali ini kita ingin membahas bagaimana dampak positif dari ibadah puasa kita khususnya dan Ramadan kita umumnya meskipun kita lakukan dari rumah atau tetap tinggal di rumah karena sedang ada wabah pandemi COVID-19. Dampak positif ini akan dapat kita raih manakala kita melakukannya dengan ibadah puasa kita dengan setulus hati. Di antaranya apa? Mari kita lihat. Al-Quran menggambarkan manusia itu memiliki sisi negatif yang kalau itu diumbar, dibiarkan. Oleh Al-Quran dikatakan surah nomor 7 ayat 179, Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu, manusia itu akan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Mari kita ambil contoh. Misalnya, binatang ternak itu tidak mungkin memiliki sifat serakah. Ayam misalnya, kambing, sapi sebagai contoh-contoh binatang ternak, tentu hanya akan memakan bentuk jenis makanan yang naluri Allah ciptakan untuk mereka. Dan itu sewajarnya proporsional. Tapi bayangkan manusia, terkadang tidak cukup dengan hanya mengambil apa yang dibutuhkan. Karena manusia juga punya keinginan. Maka nanti kita lihat beberapa sifat negatif di Al-Quran dari manusia yang seharusnya dapat kita kendalikan selama bulan Ramadan ini. Kemudian bentuk contoh lain, misalnya binatang ternak tidak mungkin kita mendapati misalnya ayam atau kambing kok menyukai sesama jenis, enggak mungkin. Tapi kalau manusia ternyata ada manusia yang menyukai sesama jenis. Ini menunjukkan apa? Benarnya ungkapan ayat ini yang mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu manusia yang tidak mengindahkan norma, tidak mengikuti hati nuraninya, dan juga tidak mau mengikuti petunjuk agama seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, puasa hakikatnya disyariatkan oleh Allah untuk manusia agar mampu mengendalikan dirinya, yaitu mengelola sifat-sifat negatif yang ada pada dirinya itu. Mari kita lihat sekedar contoh sifat negatif manusia yang seharusnya dapat kita kelola selama kita berpuasa itu, sehingga di 11 bulan di luar Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang positif. Yang pertama apa? Kalla innal insana la yatagha. Surah 96 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sungguh manusia itu suka bersikap melampaui batas ketika merasa dirinya serba hebat. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa manusia itu terkadang bersikap melampaui batas. Kita ambil contoh misalnya, ada orang yang karena dititipi amanah kekuasaan, maka sikapnya melampaui batas, berlaku sewenang-wenang. Itulah yang di Al-Quran dicontohkan seperti Fir'aun. Di mana Fir'aun digambarkan bukan hanya telah berbuat sewenang-wenang, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang maha tinggi. Nah, seseorang yang menyadari bahwa kekuasaannya itu hanyalah amanah yang setiap saat bisa diambil pemberi amanah tersebut atau bisa hilang dari dirinya, semestinya tidak menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang. Puasa itu mengajarkan agar kita mampu mengendalikan hal yang itu. Yang kedua, ada faktor manusia bersikap melampaui batas karena faktor materi, harta. Al-Quran misalnya memberi contoh siapa? Qarun. Qarun itu saking kayanya di zamannya tentu saja ya. Sampai hari ini bahkan sampai kapanpun boleh jadi nama dia akan selalu disebut dan bahkan menjadi mitos. Maka kalau ada orang misalnya nemu harta yang mungkin belum diketahui siapa pemiliknya, apakah itu di hutan, apakah itu di laut, apakah itu di tempat yang pokoknya itu belum diketahui siapa pemilik aslinya, orang sering mengatakan menemukan harta karun. Apa maksudnya itu? Iya, itu merujuk pada satu sosok nama yang diabadikan Al-Quran, yang dianugerahi oleh Allah, yang
digambarkan di Al-Quran itu surah nomor 28 ayat 76, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Korun itu sesungguhnya diberikan anugerah kekayaan oleh Allah, ya, yang kunci-kunci berangkasnya dibawa oleh sekian banyak orang itu nggak bisa, nggak kuat, nggak terangkut. Ini bukan hartanya loh, kuncinya. Ini menggambarkan saking kayanya dia. Tapi dia ternyata berbuat melampaui batas. Salah satu perbuatannya apa? Dia menganggap apa yang diraihnya itu semata-mata karena ilmunya, karena kecerdasannya, karena usahanya. Ini yang kemudian dikecam oleh Allah. Maka kita harus menyadari bahwa semua anugerah yang kita peroleh hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi normal misalnya, kita mendapatkan rezeki dari usaha kita sebagai pegawai, sebagai pengusaha, atau sebagai profesi apapun yang halal, yang baik. Itu harus kita yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam situasi sekarang karena sedang wabah pandemi, pintu-pintu rezeki ya seakan tertutup, banyak orang yang terdampak sehingga rezekinya dibatasi. Jangan kita kemudian berprasangka buruk seakan-akan terus Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Tidak, itu hanya beberapa pintu yang karena sudah terlanjur kebiasaan kita anggap dari situ pintu rezekinya. Padahal Allah itu memberi rezeki terkadang innallaha warrazzaq, sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, ya, yang dalam ayat ini dikatakan apa? Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka menyadari bahwa yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam situasi seperti ini, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor yang ketiga, manusia bersikap melampaui batas karena apa? Kecerdasannya. Itu yang dalam Al-Qur'an digambarkan tokohnya namanya Hamam, teknokrat di zaman Fir'aun. Dia merasa paling hebat dibandingkan yang lain, sehingga kemudian sikapnya melampaui batas. Bagaimana Al-Quran mengingatkan kalau ada orang yang seperti itu? Al-Quran mengatakan di surah Yusuf, surah 12 ayat 76, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki pengetahuan, yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ada langit. Artinya apa? Kalau kita dianugerahi oleh Allah satu bentuk kecerdasan, jangan takabur, jangan merasa sombong. Karena pasti ada yang lebih pintar lagi di atas. Dan apalagi manusia itu tidak mungkin ya, memiliki pengetahuan dalam segala hal. Al-Quran mengatakan surah 17 ayat 84, Kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang berusaha bekerja sesuai dengan talenta yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat negatif yang kedua, kita teruskan. Yang semestinya dapat dikendalikan selama Ramadan, selama kita menjalani ibadah puasa, yaitu apa? Manusia itu punya kecenderungan sikap kikir atau bakhil atau pelit. Ini diabadikan di surah 4 An-Nisa ayat 128, wa uhdhiratil anfusus syuh. Menurut nalurinya manusia itu bakhil atau pelit. Maka untuk menjadi orang pelit, manusia tidak perlu belajar. Tidak perlu ada training untuk menjadi orang pelit. Kenapa? Karena sudah bawaan. Nah, dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita dididik oleh Allah agar jangan jadi orang yang pelit. Karena salah satu buah dari ibadah puasa itu apa? Kita muncul akan sikap empati. Ketika kita sedang jernih hati kita, sedang tenang, karena buah puasa kita ya tidak karena juga tidak memikirkan makan, minum, seterusnya itu, seharusnya bisa melahirkan simpati, empati dalam diri kita untuk mudah membantu orang lain. Sehingga tidak menjadi orang yang pelit. Ini yang saya kira seyogyanya kita bangun. Karena apa? Al-Quran juga mengatakan, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang bakhil, tidak ada yang rugi kecuali orang itu sendiri. Maka di mana-mana orang itu kalau pelit pasti nggak disukai oleh orang. Termasuk sesama orang pelit itu nggak suka, saking jeleknya itu.
Maka penting untuk kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat pelit ini. Ini sebaliknya kalau orang itu tidak pelit, hidupnya akan beruntung. Al-Quran mengabarkan sampai 2 kali disebut di Al-Quran, surah 59 ayat 9 dan surah 64 ayat yang ke-16, redaksinya sama. Apa itu? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Maka sekali lagi, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa dapat mengendalikan sifat negatif berupa kekikiran itu, sehingga yang lahir adalah sebuah spirit sosial, sebuah semangat untuk apa? Untuk senantiasa membantu, untuk senantiasa memiliki jiwa gotong royong yang pada akhirnya akan menjadikan bangunan masyarakat kita lebih baik. Karena apa? Karena dilandasi oleh sifat sosial yang baik. Dan itu seharusnya adalah buah dari ibadah puasa kita. Maka kalau ada orang yang rajin puasa, mohon maaf kok pelit gitu ya. Atau rajin ibadah, ritualnya rajin tapi kok pelit. Itu sebetulnya ibadahnya tidak akan membawa dampak. Ibadahnya berarti tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, sifat manusia yang negatif yang disebut di Al-Quran, manusia itu suka tergesa-gesa. Di surah nomor 17, ayat yang ke-11 Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau punya keinginan, punya hajat, ingin segera dikabulkan. Kalau mendapat musibah, kesulitan, termasuk wabah seperti ini yang memang berat, itu kita ingin segera ini diangkat. Tentu pada dalam batas tertentu, keinginan seperti itu tidak keliru. Tapi kalau karena keinginan itu, yaitu tergesa-gesa, sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah yang masih ada, ini yang tidak baik. Maka yakinlah, pasti akan ada saatnya masalah itu selesai. Pasti akan ada saatnya musibah ini akan berakhir. Maka seandainya wabah ini beberapa saat masih berlangsung, itu punya tujuan baik apa? Menguatkan kesabaran kita. Dan kalau itu masuk baiknya, maka berarti apa? Ya baik, tidak ada yang buruk. Karena apa? Dengan wabah yang sekarang menimpa, kita sabar, kita kemudian bisa lebih dekat kepada keluarga, itu kan hal yang semua positif, yang baik. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Nah, kalau puasa ngajari kita sabar, inilah tujuan akhirnya. Agar kita menjadi pribadi yang sabar. Tidak menjadi tergesa-gesa, apalagi emosi yang hanya akan menjadikan rangkaian ibadah yang kita kerjakan tidak bermakna. Yang keempat, manusia itu tabiatnya suka keluh kesah. Ini yang disebut di surah nomor 70 ayatnya yang ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Nah, apa tidak boleh kita mengeluh? Boleh. Tapi ngeluhlah sama yang bikin hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengeluh kepada sesama, apalagi mengeluh di media sosial, nggak menyelesaikan masalah. Justru itu hanya menyebarkan energi negatif. Di saat seperti ini tidak ada gunanya kita mengeluh, tidak ada gunanya kita menyebar energi negatif. Yang harus kita lakukan sungguh-sungguh adalah berusaha untuk menyebarkan energi positif. Di antaranya apa? Menghindari berkeluh kesah. Maka jangan suka berkeluh kesah, apalagi di media sosial. Tapi apa? Sebarkanlah hal yang positif. Nah, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki semangat untuk berpikir positif, menghindari keluh kesah yang negatif. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Kalau kita senantiasa positif, insya Allah itu akan menjadi imunitas tubuh kita terus meningkat. Dan pada akhirnya kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.